Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YKTV yang berbahagia. Semoga kita selalu dalam keadaan kondisi sehat walafiat, dan juga pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast yang mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta untuk membahas terkait dengan partisipasi Ormas dalam menjalankan tugas Bakes Bangpol, mewujudkan harmoni sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebuah edisi podcast yang membahas, mengulik, dan mengupas tentang ormas-ormas yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mendatangkan dua organisasi mahasiswa atau dua organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta. Di sini kita sudah bersama dengan Ketua dari Himpunan Mahasiswa Islam Kota Yogyakarta dan juga Ketua dari Himpunan Mahasiswa Buton Selatan Kota Yogyakarta. Nah, tentunya kita akan berbincang santai dan ngobrol terkait dengan organisasi mereka selama ada di Kota Yogyakarta ini atau berdiri di Kota Yogyakarta ini. Nah, mungkin karena di sini kita sudah kedatangan dari kedua narasumber kita ini yang saya rasa paham terkait dengan bagaimana permasalahan-permasalahan lapangan yang ada di Kota Yogyakarta dan juga permasalahan-permasalahan yang ada baik regional maupun nasional. Nah, kita sapa mereka berdua ini adalah Mas Gunawan Fiantara selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kota Yogyakarta. Dan satunya ada Mas Debi Arlianto. Dipanggil? Debi. Mas Debi, bukan Mas Arlianto? Bukan. Oh, siap. Nah, kedua narasumber ini nanti akan mengupas, mengulik, dan juga membahas terkait dengan tema kita, yaitu tentang harmoni sosial dan juga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mungkin ini Mas, sebelum kita jauh mengulik terkait dengan kegiatan itu, kita harus tahu juga nih, Sobat YKTV harus tahu, apa sih latar belakang dari organisasi kedua ini? Mungkin dari abangku dulu. Bisa dimulai dari HMI. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu berbicara HMI, dia tidak bisa terlepaskan daripada Yogyakarta, yang dimana Yogyakarta ini menjadi tempat lahirnya organisasi kami, Himpunan Mahasiswa Islam, yang tentu HMI ini sudah tua sekali, Mas. Dia lahir di Yogyakarta 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Oh, berarti sudah lama ya berarti. Sudah lama, ya, Yogyakarta. Jadi tempat sejarahnya itu. Ya, latar belakangnya tidak bisa terlepaskan daripada Islam itu sendiri, dan kemudian kondisi kesatuan negara Republik Indonesia pada saat itu. Ya, kondisi Islam secara internasional yang dimana Islam dulunya jaya, kemudian terdegradasi secara peradabannya. Kemudian yang kedua, bagaimana situasi Indonesia yang setelah pra kemerdekaannya terjadi lagi agresi militer kedua, di mana ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Dan di situ HMI kemudian terbentuk dan berkomitmen dalam tujuan awalnya menegakkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan menegakkan serta mengembangkan ajaran Islam. Itu latar belakang tujuan awalnya Himpunan Mahasiswa Islam berdiri, dan di Yogyakarta lah tempat bersejarahnya. Berarti memang Yogyakarta ini istimewa gitu kan. Istimewa. Karena HMI juga itu ada berdirinya pertama di Yogyakarta. Oke. Nah, kalau misalnya dari Mas Debi gimana? Kita kan HMBSY ya. Sebenarnya itu berbeda dengan HMI sendiri. Jadi HMBSY itu dia didirikan oleh 3 orang, itu Bang Asnun, Bang Tony, dan Kandala Ode, Ade Sarifin. Jadi alasan kenapa kemudian itu didirikan karena melihat khususnya SDM yang di Jogja itu pada saat itu tuh keren-keren semua, mereka bisa bersaing dimanapun gitu, cuman tidak ada wadah. Jadi berangkat dari keresahan pada saat itu, sehingga tujuan didirikan HMBSY ini khususnya untuk apa? Untuk menaungi teman-teman yang khususnya bersekolah di sini.
Dan itu masih baru sekali, itu didirikan pada tahun 2019, itu tanggal 26 Agustus. Jadi masih bulan-bulan kemerdekaan juga sebenarnya. Gitu. Jadi berangkat dari situ sebenarnya. Makanya kemudian HMBS ini hadir sebagai menaungi teman-teman yang ada di Jogja khususnya, yang dulu Sulawesi tapi studinya di sini. Baik, berarti ini ada dua perbandingan. Yang satu sudah lama, yang satu masih baru. Tapi tidak menjadi penghalang ya buat sama kita bergerak di bidang mahasiswa untuk bagaimana menyuarakan terkait dengan suara-suara rakyat dan juga apa segala macam. Nah, berarti kalau Buton itu di Sulawesi Tenggara. Oke. Itu berarti ada Yogyakarta dan ada dari Sulawesi Tenggara. Betul, nah, semuanya terkumpulkan di kota yang istimewa ini. Nah, oke. Nah, mungkin setelah dari latar belakang itu kan kita melihat sekarang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa dalam era globalisasi yang ada saat ini, itu peran media sosial itu sangat berperan untuk kehidupan teman-teman, baik masyarakat, baik itu dari mahasiswa ataupun mungkin kaum-kaum yang memanfaatkan terkait dengan media sosial itu. Ada nggak sih dari teman-teman HMI atau mungkin teman-teman dari HMBSY itu terkait dengan media sosial ini yang memecah belah terkait persatuan dan kesatuan bangsa ini? Mungkin karena tadi sudah dimulai dari teman-teman HMI, kita mulai lagi dari teman-teman HMBSY. Kalau berbicara masalah media sosial ya, jadi kalau kita berkaca pada penelitian, rata-rata Gen Z hari ini seperti saya itu lebih banyak hidupnya di media sosial. Nah, tetapi yang menjadi problem hari ini itu adalah banyak sekali informasi-informasi yang masuk, tapi kita tidak bisa menyaring informasi seperti apa itu yang benar gitu. Nah, ini yang menjadi kemudian kelemahan kami para Gen Z, sehingga khususnya kemarin kan kita kan baru selesai pemilihan gitu kan, itu bahasa-bahasa di media sosial itu perpecahan semua sebenarnya. Nah, jadi khususnya kita Indonesia itu gampang sekali diperpecah, apalagi dengan media. Tuh, jadi menurut saya bagaimana ya, ini sih bagian dari SDM kita sebenarnya itu mungkin harus dididik juga sebenarnya dalam penggunaan media sosial itu, agar kemudian itu tidak berimplikasi kemana-mana gitu. Jadi kalau melihat kondisi kita hari ini itu sangat memprihatinkan gitu. Apalagi mereka-mereka yang baru belajar, sudah pegang HP, jadi apapun yang dibaca itu seperti ini, padahal tidak seperti itu. Media sosial itu kan rata-rata kan penggiringan sebenarnya. Kalau menurut saya tapi seperti itu. Seperti itu ya. Berarti Sobat YKTV terkait dengan media sosial saat ini itu menjadi sebuah pengiringan opini publik ya, terkait dengan kendala atau isu atau mungkin kepentingan yang ada saat ini. Nah, mungkin bagaimana dengan tanggapan dari teman-teman HMI terkait dengan media sosial ini? Ya, tentu kami melihat bahwa media sosial ini menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia khususnya. Dan kemudian berbicara di Yogyakarta, tentu Yogyakarta menjadi miniatur Indonesia. Dan setiap warga negara yang ada di Yogyakarta menggunakan handphone, yang dimana mereka juga adalah pengguna media sosial. Nah, tentu betul yang disampaikan oleh teman tadi di samping, bahwa informasi yang disampaikan secara institusi ataupun perorangan di publik ini itu tidak tersampaikan secara utuh. Itu satu. Dan kemudian ada beberapa pihak yang katakanlah menyampaikan informasi ini secara sepotong-potong. Itu biasa kita temui itu di banyak sekali. Instagram paling sering ya. Gitu ya. TikTok gitu. Ya, kata-kata yang sifatnya provokatif, yang itu sebenarnya dia tidak mengandung unsur perpecahan, cuman dipotong. Nah, sehingga generasi milenial ataupun masyarakat secara umum menyebarluaskan dan menjadikan itu sebagai suatu kebenaran publik. Nah, itu yang terjadi. Nah, tentu ya bagi mahasiswa, kami sendiri yang melihat itu ya sebagai suatu bentuk propaganda media sosial yang kemudian tidak boleh kami ikuti ataupun terlan secara mentah-mentah. Yang namanya mahasiswa kan ya harus kritis gitu ya, kritis gitu kan, jadi harus pahamin gitu, cross check dulu ya, informasi ini disampaikan secara utuh apa tidak. Kalau sepotong-potong ini kan narasinya provokatif, dapat memecah belah persatuan bangsa, sangat berbahaya kalau
jelas. Nah, mungkin dari penjelasan kedua teman-teman ini terkait dengan peran media sosial yang mungkin bisa memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari penjelasannya ini, apakah ada nggak sih kira-kira strategi atau inovasi yang mungkin dikembangkan dalam ormas teman-teman dan dapat bersinergi dengan antara harmoni sosial dengan juga persatuan dan kesatuan tersebut? Mungkin. Ya, mungkin silakan. Terserah dari mana? Aku dulu kalau. Oh ya. Jadi begini ya, menanggapi problem hari ini yang tadi itu, kalau saya mungkin itu berangkat dari diri saya sendiri. Terus kemudian di teman-teman sering saya tekankan bahwa ketika mendapatkan suatu informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Itu harus di cross check dulu. Makanya kemudian kita itu ada namanya rapat bulanan atau nongki-nongki biasa lah. Biasanya kan Jogja kan banyak tempat nongkrong gitu ya. Nah, di situ isi-isi pembahasannya mengenai itu bahwa tidak semua apa yang muncul di permukaan itu benar. Maka pentingnya sebagai mahasiswa itu harus kritis, harus meng-cross check apakah ini benar atau tidak. Karena itu tadi, implikasinya apa? Kita terpecah belah gitu. Seperti itu. Contohnya kemarin masalah pemilihan itu banyak sekali. Walaupun kita sama-sama, khususnya kita di HMBC sama-sama pengurus itu berbeda, sampai berdebat dan sebagainya itu memang hal biasa. Cuman yang harus ditarik kembali adalah apakah benar seperti itu? Itu kan menjadi pertanyaan. Akhirnya kemudian kembali lagi sebagai mahasiswa itu harus kritis, tidak bisa ya terima-terima aja gitu, itu berbahaya sekali gitu. Kalau kami dari seperti itu, berangkat dari kita sendiri sebenarnya. Baik, itu ya terkait dengan bagaimana inovasi mungkin atau mungkin strategi-strategi kecil lah ya, berangkat dari hal-hal yang kecil hingga nanti mungkin menjadi hal yang besar buat kehidupan kedepannya. Jadi Sobat JKTV, selain dengan yang disampaikan tadi, berarti kita dapat kesimpulannya terkait dengan bagaimana kita menanggulangi atau strategi apa sih untuk menjadikan media sosial ini agar tidak menjadi pemecah. Itu adalah bagaimana teman-teman mentelaah lebih dahulu terkait dengan informasi-informasi yang sudah diberikan atau informasi-informasi yang ada baik media sosial Instagram, TikTok, Twitter ataupun yang lain. Itu kita telaah dulu, baru kita cari kebenarannya, jika itu valid atau mungkin kalau orang bilang sekarang A1 ya mungkin dari bahasa ini, maka itu bisa menjadi sebuah informasi yang baik. Nah, mungkin dari teman-teman HMI ini bagaimana terkait dengan strategi itu? Apakah memang ada di dalam organisasinya teman-teman atau seperti apa? Monggo disampaikan. Iya, Mas. Tentu ini yang menjadi perhatian kita ya, Mas, ya, secara bersama, dan kemudian bukan hanya HMI saja yang kemudian terlibat untuk mengatasi ataupun memberikan inovasi terkait dengan bagaimana pengaruh media sosial dalam upaya memecah belah persatuan bangsa. Tentu di internal organisasi manapun dia secara alamiah pasti merespon bagaimana hari ini media sosial mempolarisasi paradigma berpikirnya mahasiswa terutama. Kami di internal himpunan mahasiswa Islam tentu ada media sosial. Ada media sosial sebagai sumber informasi bagi kader himpunan mahasiswa Islam yang ada di Yogyakarta. Terlepas daripada itu, bagaimana inovasi untuk kemudian agar informasi yang katakan informasi bohong ini ataupun hoax misalnya tidak tersebar ataupun menjadi konsumsi bagi mahasiswa ataupun kader HMI cabang Yogyakarta. Tentu teman-teman di lingkup komisariat ataupun di lingkup cabang tentu melakukan diskusi yang berkenaan dengan tema-tema pokok hari ini untuk kemudian sejauh mana sih permasalahan ini ada begitu. Tentu tidak menjadikan suatu informasi itu menjadi kebenaran mutlak. Ada suatu proses penyaringan, ada suatu pembedahan. Misalnya terkait dengan persoalan tapera ataupun persoalan isu-isu nasional lah hari ini. Tentu teman-teman akan mengkaji secara dalam bagaimana persoalan ini, apakah betul ataukah tidak, ataukah kalaupun betul ya bagaimana teman-teman merespon situasi itu. Nah, kira-kira begitu, Mas. Di media sosial kita pun juga tentu menegaskan terkait dengan beberapa hal mungkin untuk kemudian membendung informasi hoax atau informasi yang memecah belah bangsa.
Baik, terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa itu ya. Nah, terus mungkin ini dari pandangan kedua ormas teman-teman ini, mungkin dari HMI dan juga teman-teman dari HMBSY atau Himpunan Mahasiswa Buton Selatan Yogyakarta, pandangan dari teman-teman ini sejauh mana sih kebijakan pemerintah ini berperan dalam memperkuatkan terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa ini? Monggo dari teman-teman HMI lah. Saya cukup lama ya di Yogyakarta, sudah mengikuti proses panjang dalam upaya pemerintah untuk kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan khususnya di Yogyakarta. Tentu kita perlu melihat dan perlu kita juga sampaikan mungkin kepada publik atau nanti yang menonton ya. Tentu Yogyakarta ini variatif atau beragam, plural, bermacam suku, bermacam budaya, bermacam ras, agama ada di Yogyakarta. Di setiap daerah itu teman-teman, di setiap daerah ada beberapa mahasiswa yang kemudian datang ke Yogyakarta, atau bisa kita katakan bahwa Yogyakarta ini merupakan Indonesia mini, Mas. Ada dari semua daerah itu ada di Indonesia, ada di Yogyakarta. Dari semua daerah di Indonesia ada di Yogyakarta. Nah, dan tentu kami melihat bahwa hari ini upaya sinergisitas ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta tentu sudah sampai pada wilayah untuk kemudian menjaga persatuan itu, untuk melibatkan elemen mahasiswa. Misalnya kalau mahasiswa daerah terrepresentasi di IKPMDI atau enggak di teman-teman organisasi Cipayung. Ya, Cipayung itu ya ada HMI, GMNI, ada organisasi-organisasi mahasiswa. Ini ya, organisasi politik mahasiswa lah ya. Bukan organisasi politik maksudnya. Kalau politik itu kan tendensinya konotasinya. Iya. Beda lagi. Mahasiswa, Mas. Ada HMI, beragam di situ juga. Jadi di dalam itu banyak. Kami terkoneksi di dalam. Ada perkumpulan organisasi yang memang itu adalah organisasi yang punya sejarah panjang, historis panjang, yang tua-tua. Ada HMI, ada GMNI, ada PMI, ada IMM, ada GMKI, teman-teman Kristen, ada PMKRI, teman-teman Katolik, ada Hindu, Buddha, banyak di situ, semuanya terkoneksi di situ. Tapi kalau berbicara terkait dengan komitmen kami tentang kesatuan dan persatuan Indonesia, di kelompok Cipayung itu adalah tempat ataupun kelompok yang hari ini konsisten mempertahankan ataupun berkomitmen dalam persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, situ. Makanya kami terus dilibatkan juga dalam diskusi isu terkini. Terkini dengan Kispampol atau pemerintah terkait untuk menyikapi problematika yang terjadi hari ini ataupun isu-isu lain yang kemudian dihadirkan oleh Kispampol gitu. Nah, tadi saya kayaknya tertarik terkait dengan organisasi tersebut ya. Saya juga baru tahu ternyata ada kayak organisasi yang memang di dalamnya itu teman-teman ada yang mulai dari mungkin teman-teman dari Kristen, Islam, beragam gitu kan. Jadi sudah banyak di dalam itu. Nah, saya juga tertarik tadi Masnya bilang bahwa di situ kita fokusnya kepada isu-isu terkait dengan persatuan dan kesatuan. Nah, boleh nggak sih disebutkan salah satu aja dari isu tersebut yang mungkin saat ini teman-teman sedang baru-baru ini terjadi atau apa segala macam? Kalau baru-baru ini tentu ya, kalau kemarin ya teman-teman ya, karena sebagai organisasi mahasiswa teman-teman merespon terkait dengan satu kebijakan, dua kebijakan yang ada di skrup nasional yang terkait dengan isu utama. Kemarin teman-teman membahas isu tapera, tabungan rakyat itu, dan kemudian yang kedua isu kapitalisasi pendidikan, isu seputar pendidikan, dan itu dibahas secara seksama oleh teman-teman Cipayung kemarin. Kemudian teman-teman yang menyuarakan itu di DPRD pada tanggal 10.
begitu Mas. Oke. Berarti dua isu tersebut ya, terkait dengan tapera dan juga terkait dengan yang satunya kapitalisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan. Yang serba mahal dari. Tapi sebelum itu juga ya teman-teman Cipayung juga ya 1-2 hari sebelumnya tentu tadi selalu dilibatkan dalam diskusi-diskusi yang berbau dengan kebangsaan. Nah kemarin teman-teman ya, diundang semuanya untuk hadir dalam diskusi wawasan kebangsaan di Polda DIY. Juga mungkin ya teman-teman juga hari ini kemarin beratensi untuk secara kelompok ya kita cobalah pererat lagi silaturahmi kita dengan berdiskusi mungkin tentang hari ini persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan ya tema utamanya ya tentang wawasan kebangsaan atau diskusi tentang kebangsaan. Oke, siap. Nah mungkin teman-teman dari HMBSY seperti apa tanggapan atau apa segala macam terkait dengan ya pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Ini ya kesanggupan pemerintah gitu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kanda Gunawan tadi itu mengenai sebenarnya khususnya di Jogja ya, itu kan Jogja itu sering didirikan dengan miniatur Nusantara gitu, karena berbagai kebudayaan, berbagai latar belakang di sini ada semua. Makanya kalau kita ada kelas itu beragam sekali gitu. Ada yang dari Sulawesi, ada yang di Bali, di Jawa, itu beragam sekali. Nah, kalau pada persoalan apakah khususnya di Jogja, karena kita berbicara masalah Jogja, apakah itu sudah pada wilayah sudah mampu gitu ya? Kalau saya memang iya gitu. Karena begini, saya sempat beberapa kali mengikuti seminar kebangsaan, terus kemudian seminar pendidikan politik juga sempat mengikuti juga. Itu kurang lebih hampir sama isinya, itu bagaimana kemudian khususnya anak muda itu mempunyai tanggung jawab agar khususnya kita Indonesia itu bersatu, tidak terpecah belah gitu. Nah, kalau pada wilayah di sana itu iya betul apa yang disampaikan Kanda Gunawan tadi, bahwa khususnya di Jogja itu untuk bagaimana kemudian mahasiswanya tidak terpecah belah itu sudah sampai di sana gitu, berhasil kalau bisa dikatakan seperti itu. Cuman yang kacamata saya ya, khususnya kita di Jogja hari ini tuh memang walaupun Jogja itu sering diidentifikasi sebagai kota pendidikan sebagainya itu, cuman masih ada hal-hal lain yang memang harus dikaji lagi. Persoalan tadi misalnya teman-teman melakukan aksi saya baru kemarin membaca berita ya, teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam itu melakukan aksi kemarin sebagai bentuk reaksi atas tapera itu gitu. Itu sangat bagus sekali, karena tujuan anak muda kan itu adalah mereka yang akan agen perubahan, agen of change gitu kan. Yang kemudian kita ini yang akan memimpin Indonesia kepada kedepannya gitu. Makanya kemudian dari sekarang khususnya anak-anak muda itu harus berperan aktif untuk mengawal Indonesia ini gitu, dari sampai hari ini sampai kemudian yang diwacanakan itu generasi emas itu yang 2045 itu. Dan khawatirnya kenapa saya sangat setuju dengan teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam terkait respon yang kemarin itu, karena begini, kalau dilihat ya, ini wacanakan 2045 ya sebagai generasi emas. Takutnya ini bukan emas lagi nih, generasi cemas. Karena begini, tadi kapitalisasi pendidikan, yang isu baru-baru ini, terus kemudian tapera itu, banyak sekali teman-teman itu, khususnya kami mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa baru itu mereka kaget dengan kebijakan-kebijakan hari ini. Jadi mereka untuk fokus studi itu tidak lagi, karena melihat biaya kuliah yang sangat tinggi itu, terus kemudian persoalan-persoalan Indonesia hari ini itu membuat mereka ya udahlah, nggak penting lagi ternyata pendidikan gitu. Nah ini berbahaya, ini yang kemudian jangan sampai aplikasinya mereka ini yang kemudian tidak paham dan sebagainya itu menjadi pemecah belah bangsa karena tidak dididik gitu. Itu berbahaya sekali menurut saya, seperti itu. Nah itu Mas, jadi terkait juga mengingat Indonesia tadi kan karena kebanyakan dari keberagaman budayanya, etnis dan juga sukunya, mungkin kita bahas sedikit lah terkait dengan wujudan-wujudan atau mungkin bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi yang Masnya sampaikan terkait dengan mungkin ada tapera atau juga terkait dengan bagaimana UKT atau apa segala macam tinggi. Nah sekiranya untuk menjadi pemantik terkait dengan untuk mempersatukannya kembali, untuk
ke depan anak bangsa itu lebih mudah dalam mengaksesnya, itu ada nggak sih solusi atau mungkin hal yang perlu disampaikan sama teman-teman? Kalau saya mungkin ya, Tanda ya. Jadi sebenarnya keinginan kami sebagai anak muda itu kan kalau kita kembali lagi ya, anak-anak muda ini kan dididik untuk bagaimana kemudian memajukan suatu bangsa gitu, khususnya Indonesia kita. Nah, tetapi yang problem hari ini teman-teman itu banyak yang memang kemauannya ingin sekolah dan berpendidikan sebagainya, cuman terkendala masalah biaya itu. Ya kita percaya dan tahu ya banyak beasiswa yang hari ini, cuman kalau kita telisik lagi ya, itu kriteria beasiswa hari ini itu sangat tinggi sekali gitu, dan akhirnya kemudian itu tidak merata gitu. Ini yang menjadikan problem hari ini. Akhirnya banyak teman-teman itu mereka enggan yang bersekolah. Dan saya sempat kemarin pernah ikut pengabdian ngajar di sekolah marginal, salah satu sekolah di Jogja. Itu anak-anaknya nakal sekali ya, tapi kita paham bahwa mereka tidak bersentuhan dengan pendidikan gitu. Jadi saya melihat khususnya kemarin karena turun lapangan ya, itu sangat memprihatinkan sekali bagaimana kemudian kondisi kita Indonesia nanti 30 tahun ke depan kalau anak-anaknya seperti ini gitu. Nah, jadi mungkin khususnya dari kami Gen Z itu sendiri ya, kalau saya misal pendidikan itu diperhatikan dengan baik, apalagi kurikulum kita sering berganti-ganti gitu ya. Makanya kalau kata Pak Rocky Gerung itu, kita ini nggak tahu arah kita itu kemana gitu, seperti itu. Akhirnya kemudian teman-teman itu nggak tahu arahnya kita kemana, khususnya pendidikan kita. Sempat juga kemarin berdiskusi sama salah satu dosen saya di UNY, beliau salah satu orang yang memang pemerhati pendidikan juga. Beliau pernah katakan bahwa pendidikan kita hari ini di Indonesia itu tidak merepresentasikan untuk generasi emas ke depannya gitu. Seperti itu. Jadi kalau dari saya itu harus diperhatikan. Maksudnya sistem di pendidikan kita itu harus diperhatikan dari sekarang. Apalagi UKT sangat menjelit itu ya. Itu harusnya akses pendidikan itu sampai ke pelosok dan sebagainya. Itu maksudnya semua orang itu bisa akses. Tapi hari ini itu hanya orang-orang yang mereka yang dalam hal ini punya privilege yang bisa mengakses pendidikan itu gitu. Padahal kalau kita berbicara masalah kepintaran, orang itu semua khususnya di desa itu banyak yang pintar, banyak yang cerdas, cuman itu tadi aksesnya nggak dapat. Seperti itu kalau dari saya. Nah, mungkin kalau dari Mas Gunawan nih seperti apa ya? Jadi Yogyakarta ini memang itulah istimewanya Mas. Orang yang berkuliah di Jogja itu semuanya cerdas, kritis. Cuman dalam situasi tertentu, ini yang menjadi tantangan kita bersama nih Mas. Misalnya kejadian-kejadian yang sebelumnya itu terkait dengan aksi yang besar-besarannya di Yogyakarta yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa di kampus atau beberapa organisasi di kampus. Sehingga ada beberapa kelompok lagi yang lahir untuk kemudian mempropagandakan dalam untuk berorientasi yang memecah belah persatuan bangsa. Dan tentu kita tidak bisa mendiamkannya dinamika itu yang terjadi di Yogyakarta. Dan juga kita tidak boleh mendisiplinkan mahasiswa juga apabila dia bersuara ataupun kritis gitu ya. Ataupun speak up. Itu artinya Jogja sukses sebagai kota pelajar mendidik mahasiswa untuk bersuara, untuk pintar. Nah, itu kita apresiasinya di situ. Cuma yang saya lihat selama ini bahwa ada suatu proses alamiah Mas, atau mungkin ada juga upaya ya inilah dari pemerintah ataupun ini adalah suatu kesuksesannya dari pemerintah bahwa apabila kegaduhan yang terjadi di Yogyakarta ini terjadi ataupun mahasiswa ataupun masyarakat berbondong-bondong turun ke jalan misalnya, situasi itu cepat terkendali. Sangat cepat terkendali. Mahasiswa juga ya sudah, kita akan kembali lagi dalam suatu persatuan itu tadi, tidak lagi terkotak-kotakan dengan isu-isu yang bersifat memecah belah persatuan. Nah, tapi kami juga di internal himpunan mahasiswa Islam tentu berbicara terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa, selalu menggemuruhkan itu dalam setiap kegiatan kami. Kalau di HM itu ada yang namanya LK1 Mas, ada yang namanya training LK1, adapun LK2. Nah, dalam agenda perkaderan kami itu selalu kemudian memberikan suatu doktrin
kebangsaan, doktrin persatuan. Karena berbicara HMI tidak bisa terlepaskan daripada Indonesia, persatuan Indonesia. Jadi HMI ya sudah berkomitmen dengan Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu awalnya, motivasi dasarnya himpunan mahasiswa Islam itu berdiri. Ya mungkin nanti ya, ini yang menjadi tantangan kita bersama, perlu lagi penguatan ya, di tingkat internal organisasi ataupun mahasiswa yang ada di Yogyakarta, sebab hal-hal yang menjadi tidak kita inginkan itu pasti akan ada. Contohnya ya teman-teman hari ini yang banyak juga yang menyuarakan hal-hal yang bersifat kontradiktif terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan ini yang menjadi tantangan kita bersama, itu adalah teman-teman mahasiswa agar tidak terprovokasi dengan isu-isu itu. Oke. Nah, tadi kan mungkin dari teman-teman HMI tadi ada pengkaderan lah ya, atau mungkin LK ya, latihan Kader 1 ya, terkait dengan bagaimana untuk menjadikan mahasiswa atau kadernya menjadi pemimpin yang akan mungkin membangun atau meregenerasi terkait dengan bagaimana internal dari teman-teman HMI untuk terkait dengan persatuannya. Nah, mungkin kalau teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Buton Selatan Yogyakarta ini, ada nggak sih terkait dengan salah satu visi dari teman-teman ini atau misi dari teman-teman ini yang di dalamnya menyangkut terkait dengan pengkaderan atau mungkin terkait dengan bagaimana menjadikan teman-teman dari Ormas HMBSY ini menjadi memperkuatkan terkait dengan persatuan dan kesatuannya serta harmoni sosialnya itu. Jadi begini ya, kan tadi kan habis itu kan masih baru banget gitu, 2019. Jadi ya memang betul sebenarnya HMBSY itu organisasi kaderisasi gitu ya. Dan sekarang tuh baru pergantian ketuanya baru 3 kali, saya yang ketiga gitu. Jadi sebenarnya salah satu tujuannya kenapa kemudian HMBSY itu dibentuk adalah pertama tadi jelas ya, sebagai wadah untuk teman-teman dari Sulawesi itu yang belajar di Jogja agar kemudian punya suatu kumpulan yang mana orang-orang sana semua gitu, agar kemudian kalau rindu kampung tuh atau rindu Sulawesi bisa sama-sama ketemu yang satu organisasi ini. Nah, cuman ada yang paling penting adalah teman-teman itu kalau bahasanya ya, teman-teman dari Sulawesi itu di sini sebagai duta dari Sulawesi Tenggara khususnya, agar kenapa setelah menempuh studi di sini, menimba ilmu dan sebagainya, itu kembali ke daerah untuk apa? Membangun daerah sendiri sebenarnya. Itu yang sering ditekankan oleh senior saya. Makanya kemudian kalian itu organisasinya harus jalan, tapi belajarnya harus jalan, akademiknya harus balance gitu ya. Nah, sehingga khususnya kami di internal itu, khususnya di media ya, di media itu sering kami kenalkan Jogja itu seperti apa, terus kemudian Sulawesi Tenggara itu seperti apa, agar kemudian teman-teman dari Sulawesi itu bisa mengakses, oh ternyata Jogja seperti ini, terus kemudian teman-teman Jogja bisa mengakses juga, oh ternyata di Sulawesi ternyata ada kebudayaan seperti ini, kebudayaan seperti ini, kayaknya menarik untuk ke sana. Akhirnya apa? Ada pertukaran pelajar kalau sebutannya seperti itu. Jadi itu tujuannya kenapa kemudian HMBSY itu didirikan juga. Dan alhamdulillah teman-teman yang di Sulawesi walaupun tidak ke Jogja itu tahu ternyata kebudayaan Jogja seperti ini. Lewat apa? Media sosial kami yang ada di Jogja ini khususnya. Sehingga ketika kami pulang ke sana adalah ngopi-ngopi santai, terus kemudian diskusi-diskusi ringan ya tentang masalah pendidikan di Jogja itu bagusnya seperti apa, harusnya di Sulawesi Tenggara itu seperti ini. Itu kan akan apa ya, transfer keilmuan lah intinya seperti itu. Ya kira-kira begitu kalau dari kami. Oke, nah itu jadi tertarik juga ya terkait dengan yang dibahas ini, terkait dengan bagaimana tantangan, terus juga apa segala macam. Nah itu mungkin tadi dari sisi organisasinya gitu kan. Nah sekarang kita mungkin ke sisi personal atau personnya dari teman-teman sendiri nih, dari Mas Gunawan sama Mas Dewi. Saya mau tanya nih kalau boleh ya, jadi dari personal masing-masing ada nggak sih yang mungkin keterkaitannya dengan harmoni sosial di Jogja ini, dalam mungkin kedekatan mungkin dengan teman-temannya atau mungkin dari segi bahasa dan juga yang lainnya yang mungkin menjadi kendala buat kalian selama menempuh pendidikan mungkin di kota Yogyakarta ini. Mungkin silahkan dari HMI terlebih Mas. Mas, ya saya tadi ya tegaskan lagi. Ya saya mungkin ya cukup lama ya di Yogyakarta kalau bandingkan dengan dia ya. Ya tentu ini secara pribadi ya hambatan yang mungkin ya ini masalah kebahasaan aja, komunikasi.
Ya, komunikasinya bukan antar mahasiswa, tapi komunikasinya antar masyarakat dengan masyarakat sekitar. Ya. Nah, tentu Yogyakarta ya secara kebahasaannya memakai bahasa Jawa ya. Ya. Tentu juga ya memakai bahasa Indonesia juga. Meskipun saya juga sudah lama di Yogyakarta, tapi saya masih susah menyampaikannya secara dengan kebahasaan Jawa. Tapi mengerti apa yang disampaikan sama orang tersebut ya. Nah, pernah satu kali kami membuat satu kegiatan pengabdian masyarakat itu di daerah baru-baru ini kemarin pas bulan Ramadan di daerah Sleman sana, di daerah Sleman sana kami membuat kegiatan dan warga sekitar tentu banyak yang bisa berbahasa Indonesia ya dalam speakingnya dan berkomunikasi dengan teman-teman HMI. Tapi ada juga, itu pengalaman saya pribadi ya, ada juga yang tidak mengerti sama sekali begitu, tidak memakai bahasa Indonesia. Saya memakai bahasa Indonesia, nah, kemudian beliau menjawab dengan bahasa Jawa. Waduh. Jadi bingung gitu kan, apa nih yang disampaikan ibu ini apa gitu kan? Saya kan tanya sesuatu, beliau jawab dengan bahasa Jawa. Saya nggak mengerti maksudnya apa bu, apa bu. Nah sampai akhirnya ada teman saya yang datang untuk mentranslate. Oh maksudnya begini. Jadi di situ kekurangannya. Mungkin itu secara personal saya mas ya. Tapi ya kalau untuk teman-teman yang lainnya sudah lama di Yogyakarta ya sudah fasih lah bahasa Jawanya. Oke, itu yang menjadi kendala pribadi ya terkait dengan bagaimana untuk berkomunikasi sama masyarakat atau apa segala macam, karena kan tentunya yang namanya teman-teman ini dari HMI lah ya, organisasinya ini itu kan memang lebih ke bagaimana untuk mendobrak atau pergerakannya terkait dengan isu-isu atau apa segala macam yang ada saat ini yang berkembang. Nah mungkin kita ke Mas Debi nih ya. Iya. Jadi begini, sering candaan di kampus itu kan, saya kan namanya Debi Arlianto gitu. Yeah. Nah, Arlianto itu kan identik dengan orang Jawa gitu. Yeah. Nah, biasanya kebetulan kemarin tuh memang dari pertama kuliah itu kan sering jadi ketua kelas sampai hari ini gitu, tapi hari ini sudah tidak gitu. Nah, dosen-dosen saya itu biasanya ngiranya itu orang Jawa. Nah, tapi saya sering bilang, saya bukan orang Jawa, Pak. Saya orang Sulawesi. Walaupun memang Arliantonya itu memang identikan orang Jawa gitu ya. Nah, sama tadi dengan Kanda Gunawan tadi pada wilayah bahasa komunikasi. Jadi saya khususnya di Ngampilan itu kan tiap mau ke masjid itu ya, mau sholat itu kan lewat perkampung-kampungan gitu, rumah-rumah orang gitu kan. Nah itu sering ada yang nyapa ibu-ibu, tapi pakai bahasa Jawa. Dia tapi nggak tahu kan itu apa artinya gitu. Jadi senyum-senyum saja, ini kita ramah gitu kan. Jadi ini oh ya Bu misi gitu, itu tuh aja. Nah itu kalau pada ranah lingkungan sosial di rumah saya, maksudnya di rumah yang saya tinggal hari ini. Nah cuman kalau di kampus biasanya teman-teman itu karena sama-sama Jawa itu mereka komunikasinya pakai bahasa Jawa. Jadi kita itu kadang diam-diam saja sampai kemudian ditegur, kamu paham nggak? Tidak gitu. Ya sudah berarti kita pakai bahasa Indonesia gitu. Sampai kemudian ada kejadian di kelasku itu kita bikin nota kesepahaman bahwa setiap di kelas dosen itu nggak bisa pakai bahasa Jawa, wajib bahasa Indonesia. Berarti wajib Indonesia banget ya. Karena begini, ada teman-teman saya juga dari Sumatera, ada dari NTT, teman-temanku dari NTT yang paling keras dia. Pak, kita nggak bisa paham Pak kalau semisal ini pakai bahasa Jawa karena kita Dora Jawa gitu. Jadi teman-teman itu setiap semester kita bikin nota kesepahaman sama dosen bahwa harus pakai bahasa Indonesia karena kan ada teman-teman dari luar Jawa gitu. Biar adil, biar paham gitu. Jadi seperti itu. Jadi adaptasi kalau masalah makanan sih biasa gitu ya. Walaupun Jogja kan kalau kita tarik dari sejarahnya kan dulu kan di sini kan pabriknya ini gula gitu. Jadi makanya makan-makannya manis-manis gitu. Nah, cuman masalah bahasa itu kan. Bahasa itu memang harus dikuasai gitu. Jadi dulu memang kesusahan masalah bahasa, tapi lama-kelamaan teman-teman di sekitar saya itu khususnya orang Jawa itu mereka mengerti. Ketika bertemu selalu pakai bahasa Indonesia.
seperti itu. Oke. Nah, berarti Sobat JKTV, yang menjadi permasalahan atau mungkin kendala saat ini, salah satu kendala ya terkait dengan bagaimana menjalankan harmoni sosial itu adalah terkait dengan komunikasi itu ya. Karena di Jogja ini seperti yang disampaikan tadi kedua narasumber kita, bahwa Jogja ini adalah miniaturnya Indonesia, yang mana seluruh keberagaman itu bersatu di kota Yogyakarta ini. Entah itu mungkin mereka sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai pekerja di sini atau apa segala macam, menjadi kendalanya adalah terkait dengan komunikasi tersebut. Nah, harapannya ke depan adalah kita sama-sama untuk melestarikan terkait dengan budaya yang ada, salah satunya adalah berbahasa Indonesia. Nah, itu. Nah, saya juga terakhir nih ya, pertanyaan terakhir buat kedua narasumber kita ini. Setelah saya mendengarkan semua dengan permasalahan yang ada, terus juga solusi yang akan diberikan terkait kendala-kendala tersebut, saya mau tanyakan, penting enggak? Penting atau tidak? Harmoni sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa ini. Silahkan. Ya, kalau ditanyakan kepada saya, pasti yang saya jawab itu sangat penting, bukan penting lagi. Ya, skornya itu 100. Nah, karena berbicara itu, komitmen kami itu satu, persatuan Indonesia, mempertahankan Indonesia. Sudah 77 tahun himpunan mahasiswa Islam dengan komitmen kebangsaannya, dengan komitmen keislamannya. Antara Islam dan Indonesia tidak boleh dipisahkan kalau dalam pandangan HMI. Beriringan. Nah, selalu berjalan beriringan. Nah, untuk harmonisasi pun juga, ya itu juga yang menjadi cita-cita bagi kami, harmonisasi yang terjadi di Yogyakarta ataupun di Indonesia lah. Karena hal yang tadi Mas sampaikan, tanyakan kepada kami, itu pun juga masuk dalam tujuan himpunan mahasiswa Islam, bahwa terbinanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu juga ya termaktub dengan pertanyaannya tadi. Ya, terkorelasi lah dengan pertanyaan tadi. Oke. Nah, itu mungkin ya dari Mas Gunawan. Nah, mungkin kalau dari Mas Dewi. Tadi kan Mas Gunawan sudah panjang lebar. Iya. Kalau saya mungkin sedikit aja mungkin kalau ini. Penting sekali. Penting sekali. Karena Indonesia itu kan dibangun dengan atas dasar persatuan gitu, bukan individu gitu. Makanya kalau berbicara penting dan tidak, itu sangat penting. Itu saja sih kalau dari saya. Oke, berarti memang harmoni sosial yang ada di kota Yogyakarta ini memang sangat penting untuk bagaimana kita kembangkan ke depannya apa segala macam. Nah, mungkin nih karena kita sudah berada di penghujung dari kegiatan kita pada hari ini dalam program Sapa Masjo, Sapa Ormas Jogja. Nah, jadi terakhir dari penutup ini adalah saya mau mendengarkan dari kedua narasumber ini menyampaikan terkait closing statement-nya terkait kegiatan kita hari ini dan pesan dan kesan mungkin kepada masyarakat Jogja khususnya dan juga masyarakat Indonesia untuk umumnya. Silahkan. Ya, kegiatan inilah yang bagi saya secara pribadi ya, ataupun mungkin bagi teman-teman mahasiswa ataupun ormas yang ada di Yogyakarta, ini adalah sebagai salah satu media yang cukup bagus untuk merangkul atau bertukar pikiran dengan teman-teman ormas. Kita sebagai organisasi mahasiswa dari HMI mengapresiasi bahwa kegiatan inilah yang memantik rasa ataupun kepekaan, kepedulian teman-teman terhadap kondisi kebangsaan atau dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan ataupun harmoni kota Jogja hari ini ataupun secara nasional, Mas. Ya, kesan saya hari ini ataupun pesan saya bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia bukan perlu lagi ya, tapi harus diwajibkan bagi kita untuk merawat dan menjaga persatuan itu. Karena berbicara Indonesia, kita bukan hanya dari Yogyakarta saja, melainkan beragam daerah, beragam suku, beragam bahasa, dan kesemuanya itu disebut dengan Indonesia.
Makanya siapa lagi yang akan menjaga Indonesia kalau bukan kita? Nah, oke, mungkin dari Mas Debi closing statement sama pesan dan kesannya terkait dengan kegiatan podcast pada hari ini. Kalau saya mungkin meng-highlight apa yang disampaikan Kande Gunawan, maka bahwa tugas pemuda itu selain belajar dan sebagainya itu adalah untuk bagaimana kemudian memajukan satu bangsa, dan tentunya peran anak muda khususnya untuk persatuan, pada wilayah persatuan itu sangat penting sekali. Nah, kalau saya kesannya ya setuju, kemudian kenapa maksudnya setuju dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini. Itu untuk apa? Untuk mendengarkan keluh kesah atau apa yang mau dicita-citakan oleh pemuda-pemuda hari ini gitu, khususnya kami sendiri yang berada di sini gitu. Saya pesannya untuk anak muda, pertama, kita sebagai anak muda jangan apatis, jangan pragmatis juga. Mari untuk mengawal Indonesia untuk yang diwacanakan itu generasi emas itu, agar kemudian tidak pada sampai generasi cemas itu. Seperti itu kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Debi dan juga Mas Gunawan terkait dengan closing statement-nya. Harapannya untuk ke depan ini kita dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta bisa melaksanakan kembali terkait dengan program dari Sapa Masjo, Sapa Ormas Jogja. Nah, dengan ormas-ormas lain yang ada di kota Yogyakarta, agar Sobat JKTV mengetahui bahwa ternyata di Jogja ini bukan cuma 1 atau 2 ormas yang ada, tapi begitu banyak ormas yang ada di kota Yogyakarta ini. Baiklah, kalau begitu Sobat JKTV, kita akhiri podcast pada kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam program Sapa Masjo, Sapa Ormas Jogja. Terima kasih.